Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin tertunda tentang definisi ilmu falak. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas ilmu falak menurut bahasa atau etimologi, yang dapat kita simpulkan bahwa menurut bahasa ilmu falak itu ialah pengetahuan yang diyakini tentang hakikat lintasan benda-benda langit atau orbit. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas ilmu falak menurut istilah atau terminologi. Kita langsung saja. Al-Ustadz Ghazali, seorang ahli hisab falak Persatuan Islam Persis, mendefinisikan ilmu falak sebagai berikut. Ilmu falak ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu sendiri serta kedudukannya dari benda-benda langit lainnya. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan practical astronomy. Nah, kemudian Jumsa menambahkan, selain untuk mengetahui posisi benda-benda langit itu sendiri dan kedudukannya dari benda-benda langit lainnya, Jumsa menambahkan juga agar diketahui pengaruhnya terhadap perubahan waktu di muka bumi. Itu ilmu falak menurut istilah. Ini yang pertama dikemukakan oleh Al-Ustadz Ghazali, ahli hisab falak di Persatuan Islam. Nah, selanjutnya menurut Muhammad Abdul Karim Nasr, beliau mengatakan bahwa ilmu falak itu huwa al-ilmu alladhi yakhtassu bihisabi sayri syamsi wal qamar wal kawakib. Adalah ilmu yang khusus membahas tentang perhitungan pergerakan matahari, bulan, dan planet dan bintang. Wa ta'yini mawaqi'in nujumi wa dirasati ahwaliha, juga menentukan posisi bintang dan mempelajari karakteristiknya. Wa tafsiri dzawahiril kauniyati tafsiran ilmiyan, serta menafsirkan peristiwa alam dengan penjelasan yang ilmiah. Ini hampir sama juga dengan yang tadi, bahwa ilmu falak itu adalah ilmu yang membahas tentang perhitungan pergerakan matahari, bulan, dan planet, juga bintang-bintang untuk menentukan posisinya. Nah, cara demikian, ilmu falak itu menurut istilah atau terminologi adalah ilmu yang membahas tentang lintasan pergerakan benda-benda langit, khususnya matahari dan bulan, juga bintang-bintang, untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu sendiri, serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perubahan waktu di muka bumi. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengertian ilmu falak menurut bahasa, ternyata ilmu falak menurut istilah itu tidak terlalu jauh pengertiannya atau maknanya dari ilmu falak menurut bahasa. Dalam peradaban Islam, pengkajian mengenai posisi-posisi geometris benda-benda langit guna menentukan penjadwalan waktu di muka bumi ini lebih sering atau lebih populer dikatakan dengan ilmu hay'ah ketimbang ilmu falak. Namun demikian, ilmu falak pun suka digunakan. Tapi tetap saja ilmu hay'ah pada zaman itu lebih populer sebagai padanan kata astronomi dibandingkan dengan ilmu falak. Pada peradaban Islam, ilmu hay'ah atau ilmu falak jauh lebih luas dari sekedar mempelajari posisi geometris benda langit untuk tujuan praktis seperti penentuan waktu. Bahkan untuk membahas penentuan waktu itu ada ilmu yang khusus, yaitu disebut dengan ilmu mawaqit. Menurut ulama abad pertengahan, ilmu hay'ah atau ilmu astronomi adalah merupakan suatu cabang pengetahuan yang mengkaji keadaan benda-benda langit dari segi bentuk, kadar, kualitas, posisi,
dan gerak benda-benda langit. Sementara pada zaman modern, seperti menurut Muhammad Ahmad Sulaiman, beliau mendefinisikan ilmu hai'ah atau ilmu falak itu ialah ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta berupa benda-benda langit di luar atmosfer bumi, seperti matahari, bulan, bintang, sistem galaksi, planet, satelit, komet, meteor, dari segi asal-usulnya, gerak fisik, kimianya, dengan menggunakan hukum-hukum matematika, fisika, kimia, dan bahkan biologi. Nah, dengan demikian, untuk membedakan ilmu falak dalam artian astronomi dengan ilmu falak yang khusus mengkaji gerak matahari dan bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan arah kiblat, maka ilmu falak yang terakhir ini, yaitu ilmu falak yang membahas tentang pergerakan matahari dan bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan arah kiblat, ini sering diistilahkan dengan ilmu falak syar'i. Ilmu falak syar'i terkadang disebut pula dengan ilmu hisab. Hanya saja penamaan dengan ilmu hisab ini populer di kalangan beberapa fuqaha saja. Karena sesungguhnya dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam secara umum, terutama di lingkungan para pengkaji sains Islam di masa lampau, ilmu hisab itu bukan ilmu falak, melainkan ilmu hisab itu adalah ilmu hitung atau aritmatika, yaitu suatu cabang pengetahuan yang mengkaji tentang bilangan melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya, serta penggunaannya untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena para ahli hisab pun juga memanfaatkan teori-teori aritmatika ini untuk kepentingan perhitungan hisab astronomi, maka dengan mudah kemudian ilmu falak atau ilmu astronomi itu diasosiasikan atau disamakan dengan ilmu hisab. Nah, bahkan di Indonesia juga memang sering disebut bahwa ilmu falak syar'i itu istilahnya dengan ilmu hisab. Menurut Ahmad Izzuddin, ilmu falak pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ilmu falak ilmi atau theoretical astronomy, kemudian yang kedua ilmu falak amali atau practical astronomy. Ilmu falak ilmi atau theoretical astronomy yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit yang meliputi kosmogoni, kosmologi, kosmografi, astromekanik, kemudian astrometrik, kemudian astromekanik, dan astrofisika. Sementara ilmu falak amali atau practical astronomy atau observational astronomy yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. Nah, memperhatikan keterangan di atas, maka ilmu falak syar'i itu lebih identik dengan practical astronomy. Setelah kita membahas definisi ilmu falak baik menurut bahasa dan istilah, selanjutnya kita akan membahas sejarah ilmu falak syar'i. Yang pertama pada masa awal Islam. Nah, pada masa awal Islam, ilmu falak atau ilmu hisab belumlah berkembang hingga Rasulullah SAW dan para sahabat mengandalkan ru'yat atau observasi baik untuk menetapkan waktu-waktu ibadah atau arah. Ru'yat digunakan untuk menetapkan awal waktu sholat, saum, ibadah haji, juga pelaksanaan sholat gerhana. Saat itu, waktu sholat ditetapkan dengan melihat atau meru'yat matahari dan bayang-bayang yang dibentuknya. Waktu subuh ditetapkan bila fajar shodiq sudah terlihat, zuhur ditetapkan bila matahari sudah tergelincir dari timur ke barat yang diketahui dengan bergesernya bayangan dari barat ke timur. Waktu asar ditetapkan bila secara pengamatan bayangan benda sudah 2 kali panjang bendanya. Waktu maghrib ditetapkan bila matahari sudah terlihat terbenam.
Waktu Isya ditetapkan bila asyafaqul ahmar atau cahaya senja sudah tidak terlihat lagi, dan salat gerhana dilaksanakan bila gerhana terlihat. Jadi semua waktu-waktu itu ditetapkan berdasarkan ru'yat. Nah, begitupun untuk menentukan arah, mereka menggunakan ru'yat sebagai sarana untuk menentukan arah kiblat, terutama ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan umat Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru negeri. Menurut Hafid, bintang utama yang dijadikan pedoman utama dalam penentuan arah utara di tanah Arab adalah bintang kutub atau bintang polaris atau bintang utara, yakni satu-satunya bintang yang menunjuk tepat ke arah utara bumi. Nah, selanjutnya bahkan menurut Sudibyo, beliau lebih merinci lagi bahwa ada beberapa tanda yang digunakan para sahabat sebagai pedoman dalam menentukan arah kiblat. Sebagian sahabat, khususnya yang pernah menghabiskan sebagian usianya di kota suci Mekah, juga mengetahui bahwa jika mereka berdiri di atas setiap dinding Ka'bah dan menatap kaki langit yang berhadapan dengannya, pada waktu-waktu tertentu itu terdapat benda-benda langit yang muncul secara teratur. Misalkan, berhadapan dengan dinding Ka'bah terdapat titik terbitnya bintang Konopus yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai bintang Suhail. Bintang ini adalah bintang terterang kedua di langit malam setelah Sirius atau Syi'rah. Yang kedua, di dinding timur laut berhadapan dengan titik terbitnya matahari pada saat istimewa, yakni ketika titik balik musim panas atau summer solstice. Kemudian, yang ketiga, berhadapan dengan dinding barat laut ada dua fenomena sekaligus, yakni titik terbenamnya 3 bintang di lengan bajak rasi biduk atau Ursa Mayor, atau dalam bahasa Arab ini disebut bintang atau rasi Ad-Dum, dan titik terbenamnya bulan Sabit Muda atau hilal di saat atau sekitar summer solstice. Kemudian yang keempat, dinding barat daya bahkan berhadapan dengan 3 fenomena sekaligus, masing-masing titik terbenamnya matahari, yaitu titik terbenamnya matahari saat titik balik musim dingin atau winter solstice. Yang kedua, titik terbenamnya hilal di saat winter solstice. Dan yang ketiga, titik terbenamnya bulan paling selatan. Nah, pengetahuan inilah yang kemudian diterapkan kala para sahabat berpartisipasi dalam penyiaran Islam keluar lingkungan kota suci Mekah dan tanah Hijaz, yang pada akhirnya membentang di daerah yang sangat luas mulai dari Mesir di sebelah barat hingga Mesopotamia di timur dan Syria di utara hingga Yaman di selatan. Dinding-dinding masjid yang dibangun pada saat itu pun disesuaikan dengan fenomena-fenomena langit tersebut. Nah, metode ru'yat ini sangat sederhana dan sangat cocok dengan keadaan umat Islam pada masa itu. Hal tersebut karena sebagian besar umat Islam tidak bisa baca tulis dan hisab atau ummi. Setelah umat Islam bisa baca tulis juga hisab, dan terutama setelah umat Islam bersentuhan dengan peradaban-peradaban lain yang sudah terlebih dahulu maju seperti peradaban India, Yunani, Mesir, dan yang lainnya, serta karena ru'yat memiliki berbagai kendala seperti mendung dan hujan, umat Islam kemudian menggunakan ilmu falak atau ilmu hisab untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan juga arah. Kajian tentang ilmu falak baru dimulai pada abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan Bani Umayyah di bawah Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan yang wafat pada 85 Hijriah atau 704 Masehi. Nah, hal ini dikarenakan adanya kecenderungan khalifah akan ilmu pengetahuan yang berkembang. Oleh karena itu, pada masa itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar, terutama pada perkembangan keilmuan untuk mengkaji ilmu pengetahuan atau sains. Nah, terbukti dengan banyaknya penerjemahan-penerjemahan buku-buku yang berkenaan dengan astronomi, kedokteran, dan kimia,
Nah, tercatat 7 tahun sebelum jatuhnya pemerintahan Bani Umayyah, sebuah buku astronomi berjudul Kunci Perbintangan atau Miftahun Nujum karya Hermes selesai diterjemahkan. Nah, kemudian ilmu falak semakin berkembang pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah yang kedua dinasti Abbasiyah, yaitu saat seorang pengembara India mempersembahkan sebuah buku data astronomis berjudul Sinhin atau Siddhanta kepada khalifah. Kemudian beliau menyuruh Muhammad bin Ibrahim al-Fajari untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian berdasarkan tulisan David Hawking, awal abad ke-9 tercatat Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim, telah menyusun jadwal waktu sholat dan menghitung visibilitas atau imkanul ru'yat, juga menghitung arah kiblat dengan kaidah-kaidah ilmu ukur trigonometri. Nah, sehingga waktu-waktu sholat tidak lagi ditentukan dengan melihat langsung atau ru'yat, matahari dan bayangannya. Waktu sholat kini mengacu pada jadwal-jadwal sholat yang dihasilkan dari hisab atau perhitungan. Nah, mendung dan hujan tidak lagi menjadi kendala untuk menetapkan waktu sholat. Nah, begitupun awal bulan Komariah tidak lagi mengandalkan ru'yat. Berbagai perhitungan dihadirkan mulai dari perhitungan terbenam matahari, tinggi hilal, sampai kepada visibilitas hilal, sehingga mendung dan hujan tidak lagi menjadi kendala untuk menetapkan awal bulan Komariah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang muqaddimah ilmu falak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.